penting mengenal Nabi Muhammad dari sisi ruhaniyahnya. Buat apa? Kita ini Pak sebagai muslim dikasih kehormatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat dari Nabi yang terakhir, yang paling mulia, yang pertama kali diciptakan dan paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kalau kita melihat Nabi Muhammad hanya dari sisi jasadiahnya saja, maka hubungan kita itu udah putus. Bener kan? Kan udah wafat Nabi Muhammadnya. Nabi Muhammadnya adanya di Madinah. Kalau memang Nabi Muhammad itu hanya kita lihat dari satu sisi saja, dari sisi jasadnya saja, jasad beliau sudah terbaring di kota Madinah, putus hubungannya dengan kita. Tapi kalau kita meyakini beliau bukan hanya dari sisi jasadiahnya, tapi juga dari sisi ruhaniyahnya, maka ruh itu tidak mengalami kematian. Roh manusia biasa aja nggak mengalami kematian, apalagi ruhnya para nabi, apalagi ruhnya imamnya para nabi. Kalau kita merasa Nabi Muhammad itu hidup dengan ruhnya, maka kita sebagai muslim akan merasa hidup sebagai sosok yang terbimbing terus menerus. Manakala punya masalah, terlilit oleh masalah hidup, mentok sana mentok sini, memang minta sama Allah Pak, harusnya tuh minta sama Allah. Tapi normalnya kita ini, kalau kita punya masalah, Bapak kan datang ke teman, minta tolong sama teman, kan begitu. Kalau anak punya masalah, ngadu sama orang tua, Pak tolong aku Pak, aku udah kepepet seperti ini, ngomong sama orang tua. Kalau bini punya masalah, ngomong sama suami. Suami kalau mau curhat, curhat sama istri, kan begitu. Apakah itu musyrik Pak? Kalau kita melibatkan makhluk untuk menyelesaikan masalah kita, musyrik apa enggak itu? Ya enggak lah. Toh selama meyakini bahwa yang memberi pertolongan secara hakiki itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Semua kita meyakini itu. Nah, ulama mengajari kita Pak, kalau kita sebagai muslim ini, kita tidak ditinggalkan oleh Nabi kita. Nabi Muhammad SAW senantiasa menyertai umatnya dengan ruhnya, bukan dengan jasadnya. Karena Nabi Muhammad senantiasa hadir dalam hidup kita, beliau imam dan panutan kita. Manakala kita terperosok ke dalam masalah hidup yang berat, ulama banyak menyarankan perbanyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Dia bisa menjadi wasilah pertolongan Allah kepada kita. Wasilah, bukan beliau yang ngasih pertolongan, wasilah pertolongan Allah kepada sebaik-baiknya makhluk, kemudian terlimpah kepada kita. Hidup kita bisa lebih tenang. Kita tidak menjadi muslim yang bimbang.